Baiklah, Bapak awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kerajaan Islam di Maluku. Nah, kerajaan atau kesultanan ini yaitu kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, kerajaan Islam di Maluku ini ada 4 kerajaan besarnya. Yang pertama kerajaan Ternate, Tidore, Jailo, dan Bacan. Nah, pada pembelajaran ini kita akan membahas 2 kerajaan besar di Maluku, Ternate dan Tidore. Yang pertama kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate pada abad ke-13 di Maluku sudah berdiri kerajaan Ternate. Ibu kota kerajaan Ternate terletak di Sampalu, Pulau Ternate. Kerajaan Gapi adalah nama lain Kesultanan Ternate. Karena dulunya Pulauan Ternate bernama Kepulauan Gapi. Di antara kerajaan Maluku, kerajaan Ternate lah yang paling maju. Kerajaan Ternate ini banyak dikunjungi oleh pedagang baik dari Nusantara maupun pedagang asing. Aspek kehidupan politik dan pemerintahan kerajaan Ternate. Raja Ternate pertama adalah Sultan Marhum. Raja berikutnya adalah putranya yang bernama Zainal Abidin. Pada masa pemerintahan Zainal Abidin, Giat menyebarkan agama Islam ke pulau-pulau di sekitarnya, bahkan sampai ke Filipina Selatan. Zainal Abidin memerintahkan hingga pada tahun 1500 Masehi. Setelah lengser, pemerintahan di Ternate berturut-turut dipegang oleh Sultan Hairun, Sultan Ba'abdullah. Pada pemerintahan Sultan Ba'abdullah lah, kerajaan Ternate mengalami puncak kejayaannya. Wilayah kerajaan Ternate meliputi Mindanao, keseluruhan pulau di Maluku, Papua, dan Timur. Bersamaan dengan itu, agama Islam juga tersebar sangat luas pada pemerintahan ini. Nah, yang selanjutnya, aspek kehidupan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Perdagangan dan pelayaran mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga abad ke-15. Telah menjadi kerjaan yang penting di Maluku. Para pedagang asing datang ke Ternate menjual barang dan perhiasan, pakaian, beras untuk ditukarkan dengan rempah-rempah. Ramainya perdagangan memberikan keuntungan besar bagi perkembangan kerajaan Ternate, hingga dapat membangun laut yang cukup kuat. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Ternate dalam kehidupannya sehari-hari banyak menggunakan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat daripada Sultan Hairun dari Ternate dengan The Misquit dari Portugis melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Hasil kebudayaan yang cukup menonjol dari kerajaan Ternate adalah keahlian masyarakat membuat kapal, seperti kapal kora-kora. Nah, kemunduran kerajaan Ternate. Kemunduran kerajaan Ternate ini disebabkan oleh pihak luar, yaitu pihak Portugis dan Spanyol yang mengadu domba dua kerajaan besar, Ternate dan Tidore, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar dari Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidaklah lama, dikarenakan datangnya VOC yang dibentuk oleh Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Berhasil melakukan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapih, dan terkontrol dalam bentuk yang organisasi yang kuat. Nah, selanjutnya kita akan membahas kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah kerajaan Ternate dan Tidore, Raja Ternate pertama adalah Muhammad Naklial, naik tahta pada tahun 1081 Masehi. Baru pada tahun 1471 Masehi, agama Islam masuk di kerajaan Tidore yang dibawa oleh Cerliah, Raja Tidore yang ke-9. Cerliah atau Sultan Jamaluddin bersedia masuk Islam berkat dakwahan Syekh Mansur dari Arab. Nah, aspek kehidupan politik dan kebudayaan. Raja Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku
pada tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore bersama-sama melawan Belanda yang dibantu Inggris. Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan Ternate. Sementara itu, Inggris tidak mendapatkan apa-apa, sehubungan dagang biasa. Sultan Nuku memang cerdik, berani, dan ulet serta waspada. Sejak saat itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu baik dari pihak Portugis, Spanyol, Belanda, maupun pihak-pihak lainnya. Wilayah kekuasaan Tidore cukup luas, meliputi dari Pulau Seram, Makan, Halmahera, Pulau Raja Ampat, Kai, dan Papua. Pengganti Sultan Nuku adalah adiknya yang bernama Zainal Abidin. Ia juga giat menentang Belanda yang berniat menjajah kembali. Nah, aspek kehidupan ekonomi dan sosial di Tidore, kerajaan Tidore. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari Sultan Nuku dari Tidore dengan The Musquet dari Portugis melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Kerajaan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya seperti di daerah Maluku sebagai penghasil rempah-rempah. Kerajaan Tidore banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa datang ke Maluku antara lain Portugis, Spanyol, dan Belanda. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah. Kemudian yang terakhir kemunduran kerajaan Tidore. Nah, kemunduran kerajaan Tidore disebabkan oleh karena adanya adu domba dari pihak luar seperti kerajaan Ternate. Pihak Tidore pun tidak luput dari namanya adu domba. Nah, adu domba ini seperti mereka mengadu antara dua kerajaan besar di Maluku ini ya untuk saling menjatuhkan. Nah, seperti bangsa Portugis memihak kerajaan Ternate dan ini dipihakin oleh bangsa Spanyol. Mereka bertujuan untuk apa? Untuk monopoli perdagangan rempah-rempah yang sangat banyak di kerajaan di daerah Maluku ini ya. Mereka ingin mendapatkan rempah-rempah ini untuk ke mereka sendiri, ke kekayaan mereka. Mereka melakukan ini hingga dua kerajaan besar ini saling beradu perang saudara hingga lama. Terus kemudian setelah lama mereka berperang, kerajaan Ternate dan Tidore ini sadar bahwa mereka ini seperti diadu domba oleh pihak ini. Mereka tidak mendapatkan apa-apa selain darinya kerugian. Kemudian mereka pun bersatu dan berhasil mengusir bangsa Portugis dan Spanyol keluar Pulau Maluku. Nah, itu adalah materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kerajaan Islam di Maluku. Di sini Bapak menjelaskan mengenai Ternate dan Tidore ya, karena mereka adalah kerajaan besar di Ternate, kerajaan besar di Pulau Maluku yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat di Pulau Maluku. Nah, Bapak di sini ingin bertanya apakah kalian sudah paham mengenai materi yang telah Bapak sampaikan ataukah sudah cukup? Bagaimana semuanya? Paham, Pak. Sudah paham, Pak. Oke, cukup Bapak. Jika sudah, Bapak akan memberikan soal ya, kalian kumpulkan pada pertemuan minggu depan. Nah, soal ini adalah mengenai kehidupan raja-raja di Ternate dan kehidupan raja-raja di Tidore. Nah, dua itu saja ya Bapak berikan. Bagaimana? Apakah sanggup? Ya, Pak. Sanggup Ya. Bapak. Oke, baik. Jika dirasa sudah cukup dan soal sudah sanggup untuk kalian kerjakan, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai bertemu di minggu depan ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.